Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian dan kali ini saya akan membahas tweetan dari Ferdinand Huta Heian, ya kan, yang kontroversial dan dikabarkan beliau sudah dilaporkan ya atas kasus penistaan agama dan lagi diproses. Nah, ini malam ini kita ada beberapa topik ya. Jadi mumpung lagi hangat guys, dan kebetulan saya baru nonton gitu. Biasa saya kan terlalu lama membahas tentang Luis Prasetyo, Tamparagi, atau apologet Kristen gitu. Kali ini saya akan bahas, dulu juga saya pernah bahas hal kayak gini, politik segala macam, tapi ini saya lagi pengen gitu guys ya kan, ini agar pembelajaran bagi kita jadi sesekali. Jadi memang topik-topik saya tuh memang ya hal-hal yang berhubungan dengan komentari apa saja gitu, terutama dengan hal-hal yang menyesatkan atau yang bisa membuat apa yang salah ya yang perlu kita luruskan. Jadi di sini kita akan nonton dulu ya videonya. Bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu atau Nah, dia mengakui kalau tweetnya tidak menyasar orang tertentu, kelompok tertentu, atau ya suku tertentu. Nah, coba kita baca twitternya ya. Kasihan sekali, Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allahku luar biasa, maha segalanya. Dialah pembelaku selalu dan apa nih? Jadi dia membandingkan antara dua Allah di sini ya. Allahmu dan Allahku. Nah, kita balikkan ke saya misalnya. Kalau saya bandingkan Allahmu dengan Allahku, berarti ada dua Allah. Allah kepunyaanmu berarti orang selain saya, atau ya Allah siapapun itu ya, orang selain saya, bisa satu dua atau lebih, bisa banyak gitu, dan Allahku, jadi Allahku sendiri gitu. Bisa juga sama dengan Allah orang lainnya yang punya Allah yang sama dengan aku gitu. Jadi ada dua Allah di sini, yaitu Allahku dan Allahmu, ya kan, Allahku dan Allahmu. Nah, jadi perbandingannya adalah Allah dia diakui adalah Allah yang luar biasa, maha segalanya. Tapi Allahmu, Allah selain dia, itu adalah Allah yang ternyata lemah, harus dibela. Nah, ini harus kita hubungkan dengan yang terjadi belakangan ini ya. Jadi banyak sekali orang nyinyir, menyerang orang-orang yang bela agama ya. Jadi kan banyak tuh orang yang menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina ajaran Islam. Misalnya dikatakan ya ini Allah lemah misalnya kan, harus dibela. Itu masuk loh konteks Allah lemah ya. Jadi ketika ada orang umat Islam seperti 212, FPI, apalagi bahkan MUI pun ada pembelaan terhadap agama Islam juga kan, juga ketika membahas kenapa dikatakan Tuhan bukan orang Arab gitu, itu dibela oleh MUI. Beliau membela orang meluruskan konteks orang yang ngomong gitu, dan juga lainnya orang-orang yang menistakan, yang menyerang Allah, Rasul, dan agama Islam. Nah, jadi kita bukannya tidak cerdas, kita tahu ya. Kalau Anda ngerti apologet ya, orang perdebatan perbandingan antara agama, Anda akan tahu ya, kata Allah ya, tulisannya Allah gitu, tapi lafal beda. Umat Islam menyebutnya bukan Allah tapi Allah. Umat Kristiani, saudara kita umat Kristiani itu menyebutnya sebagai Allah ya. Jadi satu kata dua lafal gitu. Nah, kalau dia merujuk Allahmu, nggak mungkin, karena kata Allah itu dipakai oleh dia. Kita umat Islam tidak pakai kata Allah, tapi ke Allah. Ini pasti kata Allahmu, pasti kata Allah Allahmu gitu. Nggak mungkin kata Allah yang sama dengan teman orang-orang seiman dengan dia gitu. Karena orang-orang seiman dia itu memakai kata Allah. Jadi Tuhan dia kan sama dengan Tuhan orang-orang saudara kita umat Nasrani gitu, ya kan, orang Kristiani. Jadi termin Tuhanku itu merujuk pada Tuhan orang Nasrani, Tuhan orangnya Nasrani gitu. Allah, kalau Allahmu itu pastilah Allah. Karena tentu konteksnya di luar itu, dan itu memang banyak narasi sekarang kan, menyerang Allah lemah sehingga harus dibela. Jadi mereka tidak paham ya. Contoh saya kasih tahu contoh Musa. Musa membela Allah guys. Jadi ketika Firaun mengatakan Musa, jadi Firaun itu kan menuhankan dirinya, memaksa orang termasuk Nabi Musa untuk ikut menuhankan dirinya.
Nabi Musa katakan, bisa nggak kamu Tuhanku, kata Nabi Musa, dia membela Tuhan ya nih. Karena Tuhannya mencoba untuk digulingkan gitu, dikudeta. Dia Allah mencoba coba dikudeta oleh Firaun. Di Firaun pengen menggantikan Allah atau menjadikan Tuhan selain Allah gitu. Syirik ibadah itu kan. Nah, itu Musa membela Allah dengan cara dia menantang Firaun. Kalau kamu memang Tuhan Firaun, ya Tuhanku, kata. Jadi sekali lagi Musa memakai kata Tuhanku. Tuhanku itu bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kamu bisa nggak membalikkan itu? Menerbitkan matahari dari barat ke timur. Jadi itu konteksnya Musa membela Allah. Juga ketika misalnya kayak Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung di rumah peribadatan, itu membela Allah juga. Kenapa Allah disandingkan dengan patung-patung ini, ya kan? Soalnya tidak ada Tuhan selain Allah gitu. Jadi nabi-nabi mencontohkan pembelaan kepada Allah gitu. Nah, tentu Ferdinand Hussein nggak ngerti ini gitu. Jadi konteksnya adalah, jadi kalau kita membela sesuatu itu bukan berarti sesuatu itu lemah, paham ya? Bukan berarti sesuatu lemah gitu. Misal gini contoh ya, kayak misalnya ada yang menghina presiden misalnya. Nah, ada tuh orang membela presiden kan, misal presiden kita dihina misalnya, bukan dihina sebenarnya, dikritik lah. Jadi mereka menganggap itu penghinaan, padahal itu kritik. Misalnya kalau presiden kan ingkar janji itu, katanya akan tidak akan menjual Indosat, tapi dia menjual apalagi yang lain, janji-janjinya tidak terpenuhi, tidak akan tidak akan menggusur rakyat, akhirnya menggusur. Banyaklah hal-hal yang ingkar janji, pertumbuhan ekonomi akan meroket, rupanya tidak. Banyak lah pokoknya, tidak akan angkat jabatan, itu kan ingkar janji, fakta, ya kan? Kita tidak pakai kata bohong, ingkar janji ya. Kan banyak pembelanya itu. Apakah presiden nggak mampu? Presiden mampu. Ketika ada orang mengkritik beliau, presiden itu mampu. Tangkap itu orang misalnya, mampu dia punya aparat, punya apa, tapi dia memilih untuk diam. Mungkin dia tidak menggubris, bagi dia itu penting itu, apapun itu, yang penting dia tidak menggubris. Tapi yang sibuk kan misal para buzzer, ya kan? Laporkanlah segala macam, dicari kesalahan gitu kan. Nah, apakah presiden kita tidak kuat sehingga perlu dibela? Dia kuat, tapi orang-orang ini buzzer membela untuk menunjukkan keberpihakannya, sehingga mungkin presiden melihat, oh ini orang yang setia kepadaku, orang yang kepadaku ini tidak gitu kan. Itu saja, beliau mampu melakukan itu. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan lebih hebat dari presiden ya. Tuhan menciptakan semuanya, presiden hanya mengontrol, hanya merekrut ya. Sekali lagi di video sebelumnya saya buat itu Tuhan Maha Kuasa. Jadi Tuhan ini mampu melakukan itu, tapi dia mau lihat ya. Dia menciptakan surga dan neraka. Nah, dia mau lihat nih, siapa yang mau masuk surga, siapa mau masuk neraka. Dengan apa? Dengan membela. Anda berpihaknya pada Allah apa kepada iblis misalnya? Karena biasa yang menyerang Allah itu biasanya adalah setan gitu, yang membuat manusia itu jauh dari Allah, sehingga manusia akan menemaninya nanti di nerakanya kelak gitu. Jadi konteks membela ini adalah bukan berarti lemah, tapi adalah menunjukkan keberpihakan. Nah, jadi kalau kita membela sesuatu, kita akan dibela, paham ya? Kalau sesuatu itu memang orangnya itu memang terima kasih, ibaratnya tidak tidak yang ibaratnya tahu balas budi atau tahu membalas lah gitu. Jadi makanya Tuhan itu kan maha adil, dia akan membalas segala sesuatu. Yang jahat akan dibalas dengan siksa, yang baik dibalas dengan nikmat. Itu keadilan. Karena Tuhan itu ya, kalau Anda membela Tuhan, Anda akan dibela. Kalau Anda serang Tuhan, Anda akan dihukum, disiksa gitu. Nah, jadi konteks membela itu bukan berarti Tuhan itu lemah gitu. Contoh misalnya, kalau Anda sering nonton film misalnya, ada Superman misalnya bertarung melawan siapa musuhnya? Musuh Superman itu misalnya Lex Luthor atau siapa itu. Nah, banyak kan pembela Superman, minimal mereka kasih spanduk deh. Hidup Superman ya. Ketika Superman waktu itu mau ditangkap polisi ya, dikira aparat keamanan di Amerika waktu itu ya, di film itu banyak membela kan. Apakah Superman lemah sehingga perlu dibela? Tidak guys.
menunjukkan keberpihakan. Di Superman akan lihat, oh ternyata kalian membela aku. Tapi Superman tidak butuh bantuan mereka. Apakah Superman meminta, ayo ikut aku bertarung melawan Lex Luthor misalnya? Tidak, karena orang-orang ini hanya pembela, tidak punya kemampuan. Jadi bukan berarti orang membela, berarti orang yang dibela itu lemah, guys. Tapi menunjukkan keberpihakan. Jadi Ferdinand Hutetean tidak ngerti itu. Dia selalu pikirannya adalah kalau kita bela berarti orang ini lemah. Tidak. Membela ada membela orang lemah, ada membela orang kuat. Ya. Misalnya ada pertarungan nih. Pertarungan antara siapa? Misalnya yang Habib Nurmagomedov ya. Petarung hebat UFC ya, melawan misalnya Conor McGregor. Ya kan? Habib lebih kuat daripada Conor, terbukti dia menang gitu. Nah, orang ketika ada pesewar misalnya Habib Nurmagomedov ngomong ini, siapa ngomong ini, orang bela Habib Nurmagomedov gitu. Apakah beliau lemah? Perlu dibela tidak? Buktinya orang ini tidak ikut bertarung dengan Habib. Habib tetap bertarung sendirian mengalahkan Conor McGregor. Jadi konteks pembelaan ini adalah bukan berarti lemah, tapi mendukung. Ya. Mendukung ketika di Habib Nurmagomedov dihina gitu. Habib Nurmagomedov bukan yang nggak bisa balas, bisa. Dia balas di pertarungan, tapi tetap orang terus membela dengan mengatakan Habib itu tidak begitu gitu. Habib itu hebat gitu. Dan beliau buktikan itu di pertarungan. Ini sama seperti Allah gitu. Ketika seseorang membela Allah dan agamanya, itu kan berarti Allah lemah. Agamanya lemah. Tapi Allah pengen melihat. Contoh kayak misalnya kayak buktinya ketika Allah menenggelamkan Firaun di laut mati. Musa membela agama Allah kan? Dia dakwah kepada Firaun. Firaun mendengar, inilah hendak membunuh Musa dan mengikutnya. Nah, Allah melihat Musa membelanya, makanya Allah bela Musa dengan cara dia tenggelamkan Firaun di laut mati. Jadi Musa membela Allah bukan berarti Allah lemah, tapi ingin meluruskan kesehatan manusia yang tidak berpihak pada Allah gitu, malah berpihak pada hawa nafsunya, kepada maksiat, kepada bisikan setan gitu kan, bujukan iblis gitu. Jadi sekali lagi konteks membela bukan berarti orang itu lemah ya, sekali lagi. Nah itu Ferdinand Hutetean nggak ngerti. Jadi ketika umat Islam itu bela Allah, bela Rasulnya dari hinaan, cacian, itu sama kayak ketika seseorang membela Habib Nurmagomedov, membela Anies Baswedan, membela Jokowi, membela siapapun itu yang dia anggap benar. Ingat, benar yang dia anggap, belum berarti orang anggap benar. Tapi minimal kalau dia menganggap itu benar, dibela dia. Bukan berarti orang itu nggak mampu. Bukan berarti nggak mampu. Coba lihat misalnya kayak orang membela TNI, ya bela TNI misalnya. Itu bukan berarti TNI nggak mampu. Buktinya kayak di Myanmar, militer punya kemampuan, jangan salah. Bahkan ketika pemberontakan G30 SPKI itu para pentolan PKI menggunakan militer untuk mengkudeta. Dia memakai pasukan Cakrabiawa, apalagi melatih Gerwani dan lain sebagainya untuk merebut kekuasaan. Jadi militer itu punya kapabilitas untuk merebut kekuasaan. Makanya di Myanmar itu terjadi kudeta oleh militer karena militer punya kemampuan itu. Aung Suu Kyi dan presiden pilihan itu tidak punya, makanya gampang kudeta. Nah, TNI di Indonesia tidak melakukan itu, karena mereka mampu, mereka punya persenjataan. Nah, tapi kenapa dibela? Bukan berarti mereka nggak mampu, tapi gini guys ya, konteksnya adalah karena keberpihakan. Paham ya? Nah, tanpa Bung Ferdinand Hutetean sadari, dia juga membela Tuhannya, gitu. Ketika dia mengatakan kalau aku sih Allahku luar biasa, itu dia bela Tuhannya. Kalau Tuhannya, kadang ada juga guys orang Islam kan mereka ini menuhankan Yesus. Yesus itu kan sebagai manusianya, itu kan beliau itu disakiti, kok gampang sekali dilecehkan, dilempari batu, dikejar, bahkan disalib gitu kan. Jadi itu menunjukkan kelemahan, ya, kelemahan. Nah, ada banyak orang yang dengan logisnya, dengan memang logika ya, mengatakan kok Tuhannya lemah, dan fakta. Ya, karena yang mereka tuhankan adalah manusia. Jadi orang bicara orang tuh pengen ngomong sih, itu manusia loh, bukan Tuhan. Buktinya dia lemah. Dan fakta memang Yesus lemah gitu. Karena kalau orang kuat nggak mungkin bisa dilakukan seperti itu. Bahkan yang kata orang kuat sekalipun kayak
Presiden Irak Saddam Hussein, Libya Muammar Gaddafi itu bisa dilakukan seperti itu guys, ya kan? Pan ini begitu kuatnya gitu. Nah, jadi sekaligus jadi ini hal adalah mereka juga melakukan itu gitu, ya kan? Jadi dia membela juga. Apakah Tuhan yang lemah? Secara fakta iya. Jadi kita bukan ngomong Allah ya, kita ngomong Yesusnya. Itu kan ya maklum lah manusia, kita maklumi, tapi mereka seakan-akan tutup mata kalau manusia yang bernama Yesus itu lemah gitu. Gitu kan? Ini fakta guys ya. Kita tidak sedang menista atau apapun itu, ini fakta. Kelemahan beliau sebagai manusia gitu. Ya kan? Karena kan beliau berubah jadi manusia, berarti beliau lagi lemah gitu. Tapi memang itu adalah lemah. Ya. Tapi kita tidak sedang menista, menghina, tapi ini fakta. Ini saya lakukan untuk mengcompare antara perbandingan dia gitu. Jadi apa beliau tidak sadar? Jadi kalau dia bilang Allah dia luar biasa, dia lupa dia punya Tuhan yang secara logika itu karena manusia ya lemah gitu. Paham? Jadi ada dua Tuhan juga dia. Jadi dia tuh dia nggak sadar dia tuh sebenarnya dia mengakui kalau Tuhannya ada dua. Satu Tuhan yang kuat yaitu Allah, satu lagi yang lemah yaitu Yesus guys sebagai manusia gitu. Oke, jadi sekali lagi ini jelas sekali ini merujuk kepada Allahmu. Arti ngomongnya adalah ini maksudnya adalah Allah gitu. Jadi ini pastilah di luar dari teman-teman seiman dengan dia. Jadi ini bukan lagi kelompok tertentu, tapi sudah menyeluruh global guys. Karena yang menuhankan Allah itu bukan hanya misalnya kalau anggaplah ini merujuk pada EPI, anggaplah kita sebut aja lah itu EPI kayak kelompok 212 deh. Ini bukan hanya EPI dan 212 yang menuhankan Allah, tapi seluruh umat Islam. Jadi dia sudah bukan lagi menyasar kelompok nih, tapi umat Islam keseluruhan mulai dari ujung timur ke barat. Siapa saja yang menuhankan Allah itu sudah kena dalam apa nih guys? Apa namanya? Yang dimaksud oleh Medina. Jadi bukan lagi skop yang kecil, ini sudah besar guys, sudah global, ya kan? Jadi ini bukan hanya memang betul ya, bukan hanya menyasar kelompok tertentu, ya, tapi sudah global. Ini lebih berbahaya dan lebih efeknya lebih kerasa karena udah lagi bukan menyerang satu kelompok, tapi sudah seluruh umat Islam. Karena yang menuhankan Allah itu seluruh umat Islam, bukan hanya FPI atau kelompok tertentu guys. Oke? Jadi dan dia pun ketika dia mengatakan ini hanya perbincangan pribadinya, ini sudah dibawa ke publik, nge-tweet gitu guys. Jadi kalau dia ngomong sudah Allahmu, itu sudah menuju kepada orang lain, bukan lagi perbincangan batin gitu. Paham ya? Jadi sekali lagi mungkin share dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.